Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rizky Ramadan dengan NIM 181611198. Di sini saya akan menganalisis kasus tindak pidana pencucian uang, penjualan obat ilegal. Pengertian hukum pidana ekonomi dan tindak pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sedangkan tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang memiliki motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaan. Kronologi kasus diambil dari berita1.com. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hasil penjualan obat ilegal. Penyidik membekuk satu tersangka atas nama Dianus Pionam alias DP dan menyita uang hasil kejahatan sebanyak 531 miliar. Kasus ini merupakan joint investigasi antara Barreskrim Polri dengan PPATK. Selama ini, penindakan TPPU masih belum sesuai harapan. Oleh karena itu, sesuai arahan Menko Polhukam, kita jaga untuk menindak TPPU apa yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi sangat besar, ujar Agus di Barreskrim Polri, Kamis 16 September 2021. Kasus TPPU ini terbongkar bermula dari pengungkapan perkara di wilayah Mojokerto, di mana ada korban yang meninggal dunia karena konsumsi obat, sehingga dilakukan penyidikan sampai kepada aktor atau tersangka DP yang mengimpor obat dari luar negeri secara ilegal, kemudian mengedarkan. Tersangka DP telah menjalankan aksinya sejak tahun 2011 hingga 2021. Tersangka DP nggak kerja, dia juga nggak punya keahlian di bidang farmasi, dia nggak memiliki perusahaan yang bergerak di farmasi. Namun, dia jalankan kegiatan obat-obatan dan mengedarkan tanpa izin edar BPOM. Di antara 31 obat-obatan tadi, satu jenis obat yang sangat dilarang, sudah tidak boleh beredar di Indonesia, namanya Sitotek. Ini obat untuk aborsi. Menurut Helmi, obat yang dijual tersangka merupakan obat asli, bukan palsu. Jadi ini bukan obat palsu, ini obatnya asli. Yang salah adalah cara memasukkannya, kemudian dia jual, dia tidak punya izin, dan sebagainya. Artinya kami tidak masuk pada persoalan apakah ini palsu atau tidak, tapi caranya. Helmi mengungkapkan, tersangka DP mendapatkan keuntungan 10 hingga 15% dalam menjalankan bisnis ilegalnya. Keuntungan itu kemudian disimpan di dalam 9 rekening. Selain itu, uang ditempatkan dalam bentuk deposito, asuransi, reksadana, ori, dan lainnya, sehingga aliran uang sulit atau tidak dapat diketahui. Analisis kasus. Nah, berdasarkan kronologi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tersangka Dianus Pionam alias DP atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat dijerat dengan pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian, tersangka juga dapat dijerat dengan pasal 197 junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 1,5 miliar junto pasal 64 KUHP dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.